Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara Teens for Christ atau TFC pada hari ini, Sabtu 28 Maret 2026 dengan tema perenungan kita, Kasih Allah Tetap Menjangkau. Sebelum kita masuk ke perenungan kita, marilah kita bersama mohon tuntunan Allah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami boleh untuk dibangunkan, kami boleh menjalani hari kami, dan kiranya sebentar lagi kami akan mendengar sapaan firman dari Tuhan, yang kiranya boleh memperlengkapi kami, bantu kami dalam masa muda kami. Dari Tuhan yang boleh ketuk pintu hati kami, sehingga kami boleh terarah saja kepada Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan, kiranya Tuhan yang boleh berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Kasih Allah Tetap Menjangkau. Diambil bacaan dasar kita dari surat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Adapun ayat yang menjadi kunci utama dari perenungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 11b, yang demikian bunyinya. Tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Teens, di dunia yang semakin bebas, banyak orang bergumul dengan kelainan seksual seperti fantasi atau dorongan seksual yang menyimpang. Identitas seksual menjadi kabur, serta ketagihan pada perilaku seksual yang ekstrim dan tidak sehat. Penyebab kelainan seksual ini dapat berasal dari keinginan sendiri, trauma di masa lalu, bahkan ada pula yang disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir atau genetik. Nah, ketika mengalami hal ini, seseorang dapat merasa kotor, dapat merasa jijik terhadap dirinya sendiri lalu bertanya, apa Allah masih mau menerima aku? Perbuatan dosa memang memiliki konsekuensi. Namun kasih Allah tetap dinyatakan melalui karya penebusan Kristus bagi kita orang berdosa. Paulus menuliskan bahwa beberapa orang di antara kamu adalah pencuri, penyembah berhala, orang cabul, pemabuk, dan orang tamak yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun demikian, dalam ayat 11b, Paulus menekankan kepada kita bahwa pertobatan mereka telah menguduskan mereka melalui baptisan. Apapun status mereka, apapun yang mereka lakukan di masa lalu, kini mereka sudah diubahkan. Mereka dikuduskan, mereka dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta dalam roh Allah. Tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa, pengampunan dan kasih Allah yang tetap menjangkau kita, menjangkau semua orang yang penuh dengan dosa dan yang mau untuk bertobat. Teens, nafsu yang menyimpang memanglah dosa. Namun, dosa bukanlah akhir dari segalanya. Dosa bukanlah titik terakhir di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika kita melihat hakikat kita, dosa bukanlah jati diri kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, dan Tuhan saja yang memulihkan kita. Yesus tidak datang untuk orang-orang yang sudah baik, atau bahkan merasa baik. Tetapi Yesus datang untuk setiap orang yang berdosa, yang mau mengaku dosanya, dan yang mau diubahkan oleh Dia. Tidak ada luka, tidak ada trauma, tidak ada dorongan seksual yang terlalu gelap bagi kuasa kasih Allah yang begitu terang.
Tuhan bisa. Tuhan mau memulihkan kita. Maka dari itu, mau nggak kita untuk dipulihkannya? Sekarang mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita minta tuntunan Allah. Kita bawa pergumulan kita sehingga kita boleh untuk dibebaskan melalui kuasa Allah dari kasih Allah yang penuh anugerah kepada kita. Datanglah kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memulihkan kita. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh menyapa kami. Pada hari ini kami boleh untuk diingatkan akan betapa kotornya kami, betapa dosa kami telah menutup kehidupan ini, betapa kami telah kotor. Tuhan tetap mau untuk membasuh kami. Tuhan datang dan mau untuk menyucikan kami, sehingga kami boleh diselamatkan dari maut yang telah kami datangkan dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa ada bagi kami, pengampunan yang ada bagi kami yang mau mengakui dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin hati kami, pimpin kehidupan ini, sehingga kami boleh untuk diubahkan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.